Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di PA GRII. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita memulai PA kita, membaca Alkitab dan mempercakapkannya di antara kita. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Engkau berkenan untuk mengaruniakan firman-Mu dan diri-Mu sendiri Tuhan, untuk kami kenal, untuk kami terima di dalam iman. Kami memohonkan kepadamu, kiranya Engkau karuniakan kepada kami firman yang membebaskan kami. Kami seringkali tidak sadar bahwa kami sedang dibelenggu, karena itu kami memohonkan kepadamu. Bebaskanlah kami Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk melihat dua bagian dari Injil Matius. Kita akan coba cek saudara, kabar pembebasan versi Yesus Kristus yang dicatat di dalam Injil Matius. Pertama saya bacakan bagi kita semua saudara dari Matius pasal yang ke-11. LAI memberikan judul perikopnya Ajakan Juru Selamat. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lembah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Satu bagian lagi dari Injil Matius, saya bacakan di dalam pasal yang ke-23. Matius pasal 23, saya bacakan ayat yang keempat. Ini adalah ucapan Tuhan Yesus berkenaan dengan para pemimpin agama, berkenaan dengan orang-orang Farisi, saudara, dan juga ahli-ahli Taurat. Saya bacakan. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ajakan juru selamat yang kita baru saja baca di dalam Matius pasal 11 adalah satu buah ucapan Tuhan Yesus yang merestorasi narasi besar kitab suci kita, narasi besar perjanjian lama, kitab suci kita, yang sudah banyak terdistorsi pada waktu itu, saudara. Kita tahu, saudara, bahwa narasi besar, narasi utama, narasi core dari kitab suci kita adalah narasi liberasi, pembebasan, saudara. Kita mendapatkan di dalam kitab Keluaran ada kisah bagaimana Tuhan Allah dengan tangan yang teracung kuat memimpin bangsanya dari bangsa perbudakan, dari tempat perbudakan menuju tanah perjanjian. Dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Mereka dibebaskan dari belenggu di Mesir. Saudara, berkenaan dengan hal ini kita perlu untuk mengklirkan dulu berkenaan dengan isunya, saudara. Kita perlu sadar bahwa pembebasan dari perbudakan di Mesir itu tidak idem, tidak sama dengan pembebasan dari rasa menderita karena diperbudak. Well, apakah orang diperbudak itu menderita? Ya, orang diperbudak itu menderita. Apakah orang-orang Israel ketika diperbudak di Mesir mereka menderita? Ya, mereka menderita. Mereka mengeluh dan mereka berseru, bahkan seruan mereka sampai kepada Tuhan Allah, saudara. Dan kita mendapati memang mereka diperbudak dan mereka menderita. Tetapi, saudara, dibebaskan dari perbudakan itu tidak idem dengan dibebaskan dari penderitaan. Mereka itu kalau kita perhatikan akan dibebaskan dari tanah perbudakan. Mereka dikeluarkan dari Mesir, lalu mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, tapi juga tidak semerta-merta masuk. Mereka masuk ke dalam tanah Kanaan dengan perintah untuk membersihkan orang-orang di tanah Kanaan. Suku-suku yang tinggal di sana, saudara. Orang Amori, orang Girgasi, orang Het, saudara. Dihabisi semua semestinya, saudara. Lalu mereka akan menjalankan satu buah kehidupan yang baru, yang berbeda dengan penduduk Kanaan yang asli, saudara. Jadi ketika kita mendapati mereka dibebaskan dari perbudakan, mereka dibebaskan dari cara hidup ala Mesir, lalu masuk ke dalam tanah Kanaan untuk hidup dengan cara hidup baru ala Taurat. Itulah pembebasan. Bukan sekedar dibebaskan dari rasa tidak enak, kena pecut, dipaksa, lalu setelah itu menjadi hidup bersenang-senang. Saudara, kita bisa perhatikan ya, bahwa bangsa Israel bukan sekedar dibebaskan dari perbudakan,
Lalu setelah itu mereka menjadi mandor di Mesir. Enggak kan? Mereka bukan sekedar dilepaskan dari penderitaan, tapi mereka dikeluarkan dari Mesir. Mereka seperti kayak diajarin untuk kamu tidak ada lagi hubungannya dengan Mesir. Bukan, kamu tidak ada hubungannya dengan penderitaan. Apakah penderitaan masih tetap ada? Masih tetap ada. Apakah perbudakan masih tetap ada? Harusnya tidak setelah dibebaskan. Jadi sekali lagi saudara, berita Tuhan Yesus adalah berita yang merupakan core dari narasi besar kitab suci kita. Yaitu berita pembebasan, liberasi dari cara hidup di Mesir untuk masuk dengan kehidupan di tanah Kanaan dengan cara hidup yang baru. Yaitu cara hidup Tauratistik. Tapi saudara, berita Tuhan Yesus tadi saudara, pada zamannya sudah menjadi sangat-sangat terdistorsi saudara. Sehingga hidup seturut dengan Taurat, hidup mengikuti kehendak Tuhan itu menjadi semacam satu buah kuk, satu buah beban yang berat sekali yang melelahkan. Tuhan Yesus mengembalikan core dari kekristenan sebagai kabar pembebasan, bukan kabar yang menekan, menjadikan satu buah kuk yang berat sekali yang mereka akan hidupi dengan letih, lesu, dan berbeban berat, saudara. Saudara, kita tahu saudara bahwa umat Tuhan, Israel dan Yehuda, saudara, pernah mengalami penghakiman besar dari Tuhan Allah di dalam perjanjian lama. Mereka mengalami serbuan dari orang-orang asing yang menjadi satu buah tangan penghukuman dari Tuhan Allah. Kita tahu bangsa Israel, kerajaan Israel di utara dihancurkan oleh Asyur dan kerajaan Israel di selatan, atau lebih kita kenal dengan kerajaan Yehuda, dihancurkan oleh Babylon, saudara. Dan setelah itu, saudara, kita mendapati Israel terus-menerus ada di bawah penjajahan kekuasaan asing. Kerajaan mereka hancur berkeping-keping, saudara. Maka kerajaan Israel sebagai satu buah entitas politik menjadi tidak ada lagi. Kerajaan Israel, kerajaan Yehuda sebagai entitas politik menjadi tidak ada lagi. Entitas politiknya pada waktu itu apa, saudara? Kerajaan Babel, lalu kerajaan Media, kerajaan Persia, lalu kerajaan Romawi, saudara. Itu adalah entitas politiknya. Tapi saudara, apakah dengan berakhirnya entitas politik kerajaan Yehuda, maka orang-orang Yehuda, keturunan Yehuda, anak-anaknya Yakub itu pada hilang semua? Enggak, orang-orangnya tetap ada, masyarakatnya tetap ada, cuman entitas politik sebagai kerajaan menjadi berubah, saudara. Lalu kalau begitu kira-kira saudara, apa dampaknya? Apa signifikansinya? Saudara, kalau masyarakatnya tidak hilang, sistem kemasyarakatannya tetap ada, dan sistem kemasyarakatnya bukan lagi kerajaan, tapi berubah menjadi semacam kayak ya masyarakat tertentu, saudara, maka kita mendapati struktur sosial masyarakatnya akan berubah. Kalau entitas mereka adalah kerajaan, struktur sosialnya adalah raja, penasehat, perdana menteri, lalu panglima militer, lalu ya orang-orang kerajaan, saudara. Tapi Israel sudah bukan lagi kerajaan. Yehuda sudah bukan lagi kerajaan. Kerajaannya mereka adalah kerajaan Romawi pada waktu itu, saudara. Jadi mereka saat ini, saudara, struktur sosial masyarakatnya ditentukan berdasarkan dengan apa? Nah, saudara, kita bisa melihat ya bahwa masyarakat yang berbeda bisa memiliki sistem nilai yang berbeda yang akhirnya menciptakan struktur masyarakat yang berbeda-beda juga. Untuk case masyarakat Yahudi, saudara, mereka sistem sosial masyarakatnya ditentukan berdasarkan agama. Kita tahu, saudara, bahwa orang-orang Yehuda, orang-orang Israel adalah masyarakat yang sangat-sangat beragama, saudara. Jati diri mereka adalah jati diri sebagai keturunan Abraham yang menerima janji dari Tuhan. Jadi, apa sih Israel itu? Apa yang menyebabkan Israel itu kita sebut sebagai Israel? Bukan sekedar karena mereka adalah keturunan Yakub, tapi mereka adalah penerima janji dari Yahweh, dari Allah sendiri. Maka saudara, value utama di antara masyarakat mereka adalah value agama. Maka kita bisa tebak, saudara, bahwa setelah itu sistem sosial masyarakat mereka akan distrukturkan berdasarkan tingkatan-tingkatan mereka di dalam agama. Maka tidak terlalu mengherankan pada zamannya Tuhan Yesus yang namanya ahli agama, yang namanya orang Farisi, yang namanya ahli-ahli Taurat, yang namanya para tua-tua Israel yang berkaitan dengan Sanhedrin dan lain sebagainya, itu posisinya itu bisa tinggi, saudara, di dalam struktur sosial masyarakat. Kenapa? Karena memang strukturnya seperti itu, dinilai berdasarkan agama. Berbeda ya, saudara, ya. Kalau misalkan di sekolah, saudara, di sekolah struktur sosial masyarakatnya ditentukan oleh pemangku kebijakan yang paling tinggi. Misalkan ya pemilik yayasan. Nah, setelah itu ada kepala sekolah, setelah itu ada guru-guru, setelah itu ada admin, setelah itu ada struktur masyarakatnya sendiri di sekolah. Di universitas ada sistem nilainya sendiri yang menyebabkan struktur sosial masyarakatnya sendiri. Nah, di dalam masyarakat Yahudi
di mana mereka itu bukan kerajaan, mereka juga bukan sekolah, mereka bukan universitas, maka struktur sosial mereka ditentukan berdasarkan agama mereka. Maka tidak heran, saudara, Tuhan Yesus bisa mengatakan ada orang ya yang berdoa di pinggir jalan, saudara. Berdoa sengaja, saudara, di satu buah persimpangan jalan supaya mereka bisa dilihat dari sono, dari sono, dari sono, dari sono, saudara. Mereka bisa mengepaskan, saudara. Orang-orang Yahudi itu kan ada jam-jam tertentu untuk berdoa, saudara. Dan mereka bisa mengepaskan supaya pada waktu jam berdoanya sampai, mereka ada di perempatan jalan sana, supaya mereka berdoa lalu bisa dilihat oleh semua orang, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang yang dianggap paling beragama bisa menempati struktur sosial yang paling tinggi, saudara. Maka pada waktu itu, saudara, di tangan para pemimpin agama yang penuh dengan dosa juga, saudara, maka kita bisa melihat bahwa agama Israel, agama Yahudi, saudara, agama yang berdasarkan pada Torah harusnya, itu bermetamorfose, saudara. Sedikit demi sedikit berubah menjadi satu buah sistem kontrol. Di dalam kitab Taurat, saudara, di dalam perjanjian lama kita mendapati Musa pertama-tama diperintahkan oleh Tuhan untuk mewartakan Taurat, untuk mewartakan pembebasan. Taurat itu identik dengan pembebasan. Tetapi saudara, agama tersebut pelan-pelan sudah bermetamorfose menjadi satu buah sistem kontrol. Bukan lagi sistem pembebasan, tapi sistem kontrol yang makin lama makin menekan, makin memperbudak. Karena sistem sosial masyarakatnya memang seperti itu. Mereka tidak punya raja, tidak punya perdana menteri, tidak punya panglima militer, saudara. Mereka adalah satu buah sistem kemasyarakatan yang ditentukan berdasarkan agama, saudara. Maka pada zamannya Tuhan Yesus kita bisa mendapati, saudara, mereka adalah orang-orang yang sebagian besar hanya mencari citra saja. Tadi, saudara, kita membaca di dalam Matius pasal 23, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi, mengecam ahli-ahli Taurat, dan mengatakan bahwa mereka melakukan itu hanya supaya dilihat orang. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Apakah mereka sungguh-sungguh mau mengabdi kepada Yahweh? Oh tidak, saudara. Agama itu adalah satu buah sistem kontrol. Kalau orang melihat saya sebagai orang yang beragama, maka orang akan memberikan kepada saya kredit-kredit. Orang ini takut akan Tuhan ya. Orang ini saleh ya. Orang ini khotbahnya bagus ya. Orang ini rajin dalam besuknya ya. Yang penting dilihat orang. Yang penting citra yang dibangun adalah saya adalah orang yang beragama. Oleh karena itu saya memperoleh tempat yang tinggi, saudara. Dicatat, saudara, Tuhan Yesus mengatakan mereka itu duduk di kursi Musa. Mereka meletakkan beban yang sangat berat, tapi mereka nggak mau sentuh dengan jarinya. Kata-katanya itu, saudara, kata-kata yang di dalam LAI nggak begitu kelihatan, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan dalam bahasa Yunaninya, ada catatan, saudara. Mereka itu nggak mau menggoyangnya, nggak mau menyentuhannya dengan jarinya saja, nggak mau, saudara. Nah ini memalukan sekali. Tetapi ya ini adalah satu buah fenomena yang saya percaya, saudara, sangat tidak asing. Sangat tidak asing. Agama, saudara, di tangan orang-orang berdosa bisa menjadi semacam menjadi semacam beban, menjadi satu buah sistem kontrol untuk menggerakkan kehidupan sosial masyarakat. Sejarah manusia beragama, saudara, kita tahu banyak diwarnai dengan pengikutan yang ceritanya mengikuti Tuhan, tapi ternyata dipakai sebagai satu buah sistem kontrol belaka. Saya percaya sebagian besar di antara kita sama sekali tidak asing dengan cerita seperti ini. Gereja mengontrol rasa takut masyarakat terhadap api penyucian. Betul ya? Sudah diselamatkan? Sudah. Diselamatkan dalam Tuhan Yesus? Iya, tapi kita tetap perlu untuk disucikan. Saudara jangan salah, saudara ya. Api penyucian itu tidak sama dengan neraka, saudara ya. Jadi gereja pada waktu itu, saudara, mereka percaya bahwa mereka diselamatkan di dalam Yesus, tapi kehidupan mereka masih banyak cacatnya. Mereka masih banyak punya works of satisfaction yang harus dibayarkan. Mereka sudah mengakui dosa mereka sudah mendapatkan pengampunan, tapi mereka harus masih membayar works of satisfaction. Tapi celakanya, setelah saya itu mendekati kematian, ternyata hutang works of satisfaction saya masih sangat banyak. Maka setelah saya mati, saya harus membayarkannya di dalam api penyucian yang sangat menyakitkan itu. Bisa bertahun-tahun, bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan bisa beratus-ratus tahun menerima penyucian. Aduh, itu sakit sekali. Lalu gereja mengontrol rasa takut jemaatnya. Kamu takut masuk ke dalam api penyucian? Kamu takut dibakar dengan api yang panas itu? Oleh karena itu, ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya bagaimana? Belilah surat ini ya, surat untuk penghapusan dosa ini, surat untuk penghapusan waktu-waktu kamu di dalam api penyucian, surat indulgensia, saudara. Maka, saudara, gereja mendapatkan uang yang sangat banyak, saudara. Uang sangat banyak dipakai untuk apa, saudara? Well, Albrecht dari Mainz, saudara, sudah sangat memikirkan dengan matang. Saya mau membeli tempat kebishopan, saya mau membeli bishopric yang ketiga.
Saya harus utang uang dari bank. Saya mesti menyogok Paus pada waktu itu. Dan Paus berpikir, wah, it's a good deal. Satu buah bisnis yang bagus sekali. Saya menerima uang sogokan, setelah itu saya mendapatkan presentasi dari penjualan surat penghapusan dosa itu, lalu saya bisa membangun nantinya, memugar kembali Basilika Santo Petrus yang besar itu. Saudara, kita bisa lihat ya, satu buah lambang institusi agama yang sangat besar, sangat luar biasa. Basilika Santo Petrus yang nantinya akan dipugar menjadi sangat-sangat indah. Di baliknya ada cerita apa? Kok bisa sih uang sebegitu banyak dikumpulkan? Jawabannya melalui sistem kontrol. Sistem kontrol. Saya mengontrol rasa takut kamu. Nah, saudara, di dalam zaman modern kita juga mendapati yang kurang lebih mirip, saudara. Anda takut miskin, Anda takut menderita, Anda takut sakit nggak sembuh-sembuh, datanglah ke gereja. Datanglah kepada pendeta yang sakti di sono. Datanglah pendeta di sono. Datanglah gereja di sana. Maka kamu akan dibebaskan dari kutuk kemiskinan. Dibebaskan dari sakit penyakit. Saya percaya saudara juga akan cukup akrab lah ya dengan cerita-cerita seperti ini. Saya sendiri pernah mendatangi satu buah gereja. Suatu kali ada satu buah sakramen perjamuan kudus, saudara. Tetapi saudara, isi sakramen perjamuan kudusnya itu sangat mengganggu hati saya, saudara. Nah, dikatakan ya, dengan tubuh dan darah Yesus, kamu akan dibebaskan dari kemiskinan. Kamu akan dibebaskan dari meja operasi. Itu saya sampai nggak bisa terima itu. Akhirnya roti dan anggurnya saya taruh, saya tinggal pulang. Saya nggak mau berbagian sama cerita seperti itu, saudara. Tapi saudara, cerita seperti itu sangat tidak asing, saudara. Sangat tidak asing. Kenapa tidak asing, saudara? Karena ya biasa, yang namanya agama dijadikan sistem kontrol. Kamu takut dengan meja operasi kan? Kamu takut miskin kan? Kamu takut tidak punya uang kan? Oleh karena itu datang kepada Tuhan. Dan tentu saja kamu perlu untuk membayarkan ini dan itu. Meskipun kata-katanya tidak seterang-terangan ini, saudara. Ya dikatakan persembahan lah, dikatakan persembahan, ucapan syukur lah. Kadang-kadang bisa dikemas dengan bahasa yang sangat baik ya. Kadang-kadang dikemas dengan bahasa yang sangat halus. Kadang-kadang kasar sekali ya. Kamu persembahkan sejumlah A, kamu akan menerima 10 kali dari A. Sangat kasar, tapi bahasa yang sangat kasar seperti itu pun seringkali juga manjur. Faktanya masih banyak tuh yang datang, faktanya masih banyak tuh yang tertipu. Akhirnya sukses nggak? Sembuh beneran nggak? Kaya beneran nggak? Wah, saya nggak terlalu sering untuk mengecek, saudara. Saya nggak pernah betul-betul melakukan survei, saudara. Tapi yang tampaknya lumayan jelas adalah pendetanya yang ngomong seperti itu yang makin lama makin kaya, saudara. Penjual itu senantiasa untung, gitu ya. Khususnya penjual-penjual yang pintar, saudara. Mereka itu bukan orang-orang yang terlalu bodoh lah ya. Mereka ngerti itu caranya mengontrol hasratnya orang untuk pengen kaya, hasratnya orang untuk takut miskin, hasratnya orang untuk kalau bisa itu panjang umur dan gak sakit-sakitan, hasratnya orang untuk takut bayar rumah sakit yang mahal. Ya sudah datang dalam gereja begini ya. Dan upeti lalu pundi-pundi yang dibungkus pakai kata-kata yang rohani itu ya persembahan syukur, persembahan kasih. Akhirnya sudah semacam menjadi alat kontrol yang membuat orang-orang seperti itu makin lama makin kaya sekali, sudah. Gak heran, sudah ya. Banyak orang yang pelan-pelan setelah melihat dengan celik mulai sadar, lalu mereka mulai muak terhadap agama. Agama di mana saja sama, di mana-mana mirip yang namanya agama itu. Di mana-mana, agama apapun saja, saudara akan mendapatkan fenomena yang kurang lebih rada-rada mirip, saudara. Sayangnya, sungguh sayang, saudara, tidak terkecuali di dalam kekristenan. Maka banyak orang yang menjadi muak terhadap agama dan muak juga terhadap kekristenan. Karena sayangnya banyak juga orang-orang yang melabeli dirinya mereka sebagai Kristen, melabeli gedung mereka sebagai gereja, ternyata pengajarannya juga mirip, saudara. Dan yang kayak begituan memang kita layak untuk muak, saudara. Beritanya nggak cocok sama berita Alkitab, saudara. Tuhan Yesus itu mewartakan pembebasan. Hai kamu yang terbelenggu, hai kamu yang terbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Ini message yang ternyata sejalan, inline sudah dengan apa yang ada di dalam perjanjian lama. Tuhan Allah panggil Musa untuk membebaskan, bukan untuk membelenggu mereka, tapi untuk membebaskan, sudah. Tetapi sekali lagi beritanya sekarang sudah sangat terdistorsi dan sudah ditwist, sudah. Maka beberapa di antara kita ada orang-orang yang melek lalu menjadi, udah muak terhadap agama, muak juga terhadap kekristenan, sudah. Yang orang-orang seperti ini, sudah, kita perlu untuk ajak, deketi, ngobrol dengan hati-hati, sudah. Karena seringkali kemuakan mereka adalah kemuakan yang benar. Kemuakan mereka adalah kemuakan yang valid, saudara. Mereka muak terhadap jenis kekristenan yang palsu sebetulnya, jenis kekristenan yang salah. Karena kekristenan Alkitab kita tidak menyatakan itu, saudara. Nah, saudara, saya percaya, saudara. Saudara pernah mendengarkan cerita-cerita seperti ini. Atau jangan-jangan saudara mengalami sendiri, saudara. Ada anak-anak yang mulai kuliah, saudara. Mulai remaja, mulai kuliah, SMA, atau mereka kuliah ke luar negeri, saudara.
Lalu mereka perlahan-lahan, mereka mulai jauh dari orang tua, jauh dari kontrolnya gereja, jauh dari kontrolnya orang tua, mulai pudar imannya. Perlahan-lahan mulai nggak mau ke gereja lagi, saudara. Kenapa ya? Kenapa mereka mulai nggak mau ke gereja lagi? Kenapa iman mereka mulai menjadi pudar, saudara? Apakah karena di sana mereka mulai berinteraksi secara intelektual, sudah dengan pemikiran-pemikiran yang sangat rumit yang akhirnya membuat kekristenan itu hancur. Membuat mereka tidak bisa menjawab tentang iman mereka. Aduh iya ya, iman saya kok kayaknya susah dipertanggungjawabkan ya. Maka setelah itu mereka perlahan-lahan mulai menjadi ateis, saudara. Apakah seperti itu, saudara? Well, mungkin ada, saudara. Dan mungkin juga jumlahnya tidak sedikit, saudara. Tapi kalau kita coba perhatikan baik-baik, saudara. Banyak juga orang-orang seperti itu yang akhirnya bertemu dengan ya papanya kan khawatir ya, aduh anak saya ini nanti celaka ini, imannya hilang gimana ini. Maka ditemukanlah pendeta-pendeta yang katanya pinter lah, gitu ya. Pendeta-pendeta yang studinya itu banyak, pendeta-pendeta yang otaknya lebih encer, yang bisa memenangkan perdebatan dengan anaknya yang mulai menjadi pinter itu, gitu ya. Lalu berdebat, lalu satu demi satu pertanyaannya bisa dijawab, lalu satu demi satu secara intelektual mulai dimenangkan anak itu. Apakah setelah itu anak itu menjadi Kristen? Seringkali enggak, sudah. Seringkali orang kehilangan imannya terhadap Yesus Kristus, kehilangan imannya terhadap kekristenan, bukan karena permasalahan intelektual. Bukan karena kesulitan menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi kesulitan mereka adalah apa, saudara? Mereka sulit untuk menerima kekangan. Mereka berasa, oke, katakanlah saya tidak bisa menjawab argumenmu, Pak Pendeta. Katakanlah pendeta yang ngomong sama saya itu pendeta yang sangat pintar, apologetikanya jago, maka saya tidak bisa menjawab lagi. Tapi masalahnya hati saya itu kepingin bebas. Saya tidak kepingin terkekang seperti ini. Sementara gereja itu ceritanya adalah yang banyak melakukan kekangan, saudara. Dan di dalam sejarah ternyata memang gereja banyak melakukan tekanan juga kan ya. Jadi ya dalam hal tertentu tampaknya valid-valid saja keberatan mereka itu, saudara. Saudara, dalam keadaan seperti ini, saya pikir kita perlu untuk sekali lagi melihat berita dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu bagi kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ada kekangan, ada sistem kontrol, ada yang membebani kamu dengan berat, aku datang untuk memberikan pembebasan. Itu adalah berita penting di dalam kekristenan kita, saudara. Sayangnya, saudara, banyak di antara orang-orang Kristen saat ini, saudara, yang mereka tidak sadar, saudara, bahwa mereka itu sebetulnya, saudara, punya tingkat literasi Alkitab yang rendah sekali. Banyak di antara kita nggak sadar, saudara, bahwa saudara dan saya punya tingkat literasi Alkitab yang sangat-sangat rendah. Kita mungkin sering datang ke gereja, kita mungkin sering datang untuk mendengarkan khotbah, saudara. Tapi mentalitas kita ketika kita datang ke gereja, mau mendengarkan khotbah, bukan kepingin belajar isi Alkitab. Kita cuma kepingin mendapatkan nasihat rohani belaka, saudara. Nasihatnya apakah buruk? Enggak tentu buruk. Nasihatnya bisa bagus-bagus. Kita harus mencintai Tuhan, ya. Kita harus sangkal diri pikul salib. Nah, kita harus pergi penginjilan. Kita harus melakukan ini, itu. Kita dikasih banyak nasihat yang baik dan banyak nasihat yang benar. Tapi kita tidak diajak untuk betul-betul tahu narasi kitab suci itu isinya apa. Dan kita enggan untuk menyentuhnya sendiri. Begitu dikatakan, apakah kamu membaca Alkitab dengan rajin? Apakah kamu menyelesaikan pembacaan Alkitabmu? Kita mulai menjawab, enggak sih. Kenapa? Sibuk, enggak punya waktu. Jawabannya seperti itu, sudah. Sibuk, enggak punya waktu. Jelas saja, sibuk, enggak punya waktu. Karena waktumu habis dipakai untuk scrolling handphone 1 hari 1,5 jam, sudah. Minimal, jangan-jangan, sudah. Atau main Mobile Legends, sudah. Untuk anak-anak kita, sudah. Waktu kita, sudah. Apakah waktu kita itu banyak habis? Mungkin. Apakah kehidupan kita sibuk? Mungkin. Coba cek, sudah, enggak usah banyak-banyak lah. Kalau Anda itu membaca WhatsApp, sudah, lalu tulisannya banyak. Kadang-kadang kalau tulisannya mulai banyak, di bawahnya ada tulisannya read more. Sudah klik read more, lebih panjang lagi. Baca sampai bawah, read more. Klik lagi. Satu hari sudah menghabiskan waktu berapa jam, sudah? Ya jelas saja habis. Jelas saja saya nggak ada waktu lagi. Karena apa? Waktunya dihabiskan untuk yang neko-neko seperti itu. Akhirnya sudah, tingkat literasi Alkitab kita jadi rendah sekali. Sehingga jenis kekristenan yang masuk ke dalam kuping kita bukan jenis kekristenan yang genuine. Lalu jenis kekristenan seperti apa yang masuk dalam kuping kita, saudara? Ya, yang pertama, saudara, kita pokoknya tahu nasihat-nasihat baik. Kita tahu kalau hari Minggu itu mestinya pergi ke gereja, kita tahu. Kita tahu kalau datang ke dalam persetujuan doa itu kayaknya lebih baik daripada tidak datang. Kita tahu tuh. Kita tahu kalau ikut PA itu kayaknya lebih bagus deh daripada tidak ikut PA. Anda daripada saat ini, saudara, mematikan YouTube-nya, lalu mulai menyalakan nggak tahu lah ya,
film-film apa begitu kan ya, atau saudara cari berita yang neko-neko, lebih baik di sini. Anda tahu dalam hati bahwa kayaknya ini lebih benar deh. Tapi saudara, Anda tidak betul-betul tahu isi Alkitab itu sebetulnya isinya apa sih? Narasi besar kitab suci kita itu apa sih? Yang masuk di dalam kuping kita adalah pertama, nasihat baik. Atau saudara selanjutnya, kita punya nasihat-nasihat yang parsial. Kita diajarin seperti ini saudara. Kita nggak usah ngomongin tentang kekristenan yang sangat kacau ya. Kekristenan yang mengajari ikut Tuhan akan menjadi kaya, ikut Tuhan akan menjadi sembuh, itu nggak usah dihitung lah saudara. Itu agama lain lah itu saudara. Agama lain tapi pakai nama Kristen saudara. Itu nggak usah dihitung lah saudara. Tapi kita mungkin sering saudara mendengarkan jenis kekristenan yang ucapannya seperti ini. Orang-orang Injili saudara sering mengatakan seperti ini ya. Ikut Yesus itu memang sulit. Ikut Yesus itu memang berat. Kok bisa berat? Iyalah. Karena kita harus mengasihi. Kita harus mengampuni. Harus jadi berkat. Harus rajin ke gereja. Harus sangkal diri, pikul salib. Harus begitu loh jadi orang Kristen tuh. Karena itu ikut Kristen itu berat. Ikut Yesus itu sulit. Kristianitas itu menawarkan suffering. Menawarkan painful. Kepengikutan kita kepada Tuhan itu. Sesuatu yang sangat berat. Saudara, itu kan kebenaran ya saudara. Kebenaran. Tapi kebenarannya parsial saudara. Kebenaran-kebenaran tersebut sudah tidak ditaruh dalam satu buah skema besar pembebasan yang Tuhan berikan pada kita. Sekali lagi saudara, di bagian awal tadi kita sudah melihat saudara. Apakah orang-orang Israel yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka akan sontak langsung menjadi kehidupannya enak? Ya enggak saudara. Mereka berjalan di padang gurun dan setiap hari makan mana saudara. Mereka sampai ngomel loh saudara. Dan di dalam omelannya itu mereka bisa kepingin bawang pre, saudara. Saudara bisa perhatikan tuh di dalam kitab Bilangan, saudara, pasal 10, saudara, atau pasal 11, saudara. Saudara bisa mendapati ada orang-orang itu bisa kangen tuh, makan mentimun, kangen makan bawang pre. Kok bisa begitu? Setiap hari makan mana, saudara. Rasanya sama, saudara. Apakah itu satu buah kehidupan yang sepenuhnya nikmat? Well, no. Apakah itu adalah kehidupan yang dibebaskan? Yes. Apa arti dibebaskan? Artinya adalah setiap hari di padang gurun mereka bebas untuk mengikuti Tuhan mereka. Mereka bebas untuk berjalan pada waktu Tuhan berjalan. Mereka bebas untuk berhenti pada waktu Tuhan berhenti. Pada waktu tiang awannya bergerak, mereka berjalan. Pada waktu tiang awannya berhenti atau tiang apinya berhenti, mereka ikut berhenti. Itulah yang namanya kebebasan. Tadinya mereka hidupnya terus-menerus dikungkung oleh cara hidup di Mesir. Bekerja atau nggak dapat makan. Bekerja atau kena pecut. Sekarang mereka dibebaskan. Hiduplah untuk mengikuti Tuhan. Itu namanya pembebasan. Pembebasan tidak identik dengan lepas dari penderitaan. Maka saudara, kita mendapati ya, meskipun di dalam berita Kristen kita sering mendengarkan berita-berita yang benar ini, yaitu sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus tidak mudah, kita perlu untuk hidup di dalam suffering, kita hidup di dalam penderitaan, tetapi saudara, narasi besarnya adalah narasi pembebasan. Narasi besarnya adalah narasi sukacita. Kalau saudara perhatikan di dalam surat Filipi, saudara, salah satu surat yang banyak sekali mengungkapkan tentang sukacita, sukacita, sukacita. Filipi itu surat penjara, saudara. Paulus ada di dalam penjara. Paulus mengalami penderitaan yang sulit sekali dan Paulus, saudara, kemungkinan di dalam pemenjaraan di Roma, dia mengatakan, saudara, ada orang-orang yang memberitakan Injil hanya untuk menjadikan posisi saya semakin lama semakin berat. Tetapi, saudara, meskipun dia menjalankan yang berat, dia hidup di dalam skema Kristen, yaitu skema pembebasan. Oleh karena itu, hidup saya adalah hidup yang penuh dengan sukacita, saudara. Kristen, saudara, yang terus-menerus bicara tentang pain, suffering, salib, salib, salib. Meskipun itu berita yang betul, saudara, tapi kehilangan gambaran utama dari pembebasan, saudara, itu akan menjadi satu buah gambar yang distorted, saudara. Kekristenan seperti itu, saudara, ketika sampai kepada generasi saat ini, saudara, seringkali akan kurang laku. Saudara begini, orang-orang, saudara, yang seumuran saya, atau di atas saya, 40-an ke atas loh, saudara, mid-40s, 50-an, 60-an ke atas, saudara, zaman orang-orang zaman dahulu, saudara, yang lahirnya tahun 80-an, 70-an, 60-an, saudara, apalagi 50-an, saudara, mereka itu biasa, khususnya di Indonesia ya, mereka biasa, hidup itu susah. Hidup zaman itu, saudara, sulit sekali. Kemajuan teknologi belum semaju sekarang, kemajuan ekonomi belum semaju sekarang, teknologi belum semaju sekarang, hidup itu sulit sudah terasumsi, saudara. Maka orang-orang zaman dulu, saudara, akan mendapati seringkali lebih tough. Nggak gampang kaget, nggak gampang nangis, saudara. Nggak seperti kayak orang-orang yang, kalau Pak Tong bilang tuh, sejak bayi kena gigit nyamuk pun nggak pernah, gitu ya.
Orang-orang seperti itu kalau dengerin anjing menggonggong bisa sakit jantung mati, saudara ya. Ya, jauh lebih lemah, saudara. Karena apa? Orang-orang zaman dulu seringkali lebih tahan berhadapan dengan penderitaan, pain, suffering. Nah, orang-orang zaman dulu, saudara, generasi saya, angkatan-angkatan di atasnya saya, saudara, orang-orang yang umurnya 50-an, 60-an, saudara, yang sudah biasa hidup susah. Ketika menerima berita bahwa ikut Yesus itu susah, ikut Yesus itu menderita, ikut Yesus itu sangkal diri pikul salib, pergi ke gereja kelihatannya enggak banyak fun-nya. Khotbahnya kayaknya rada membosankan, lagunya kayaknya rada membosankan, tapi mereka endure, tahan itu. Enggak apa-apa. Memang namanya hidup itu berat. Jadi orang Kristen juga berat. Pergi ke gereja juga berat. Enggak apa-apa. Mereka tahan. Meskipun dengar berita kekristenan yang melulu, suffering, dan seringkali khotbahnya membosankan, tapi mereka tahan. Karena mereka tidak terkontaminasi dengan terlalu banyak Disneyland, saudara. Mereka tidak terkontaminasi dengan terlalu banyak hiburan, saudara. Kalau zaman sekarang orang kan sudah sangat susah sekali untuk dihibur, saudara. Saudara scrolling FB atau media sosial, saudara. Itu atensi kita 2 detik, 3 detik tidak cukup menghibur kita langsung scroll, saudara. Zaman sekarang orang seperti itu, saudara. Sudah amat sangat susah sekali untuk dihibur. Saudara kalau lihat film-film zaman sekarang, saudara, itu ide makin lama itu makin kayak disuntik steroid aja otaknya orang, saudara. Itu waduh mulai efek lah, CGI lah, idenya makin lama makin gak karu-karuan, saudara. Makin seperti kayak berkembang lagi. Kenapa, saudara? Karena manusia makin lama makin butuh hiburan, saudara. Orang-orang zaman sekarang, saudara, apa-apa stres. Kenapa sedikit stres? Pengen bunuh diri, butuh liburan. Begitu, saudara. Kenapa, saudara? Karena memang generasinya menjadi generasi yang lebih tidak tahan terhadap suffering. Orang-orang seperti itu, saudara. Ketika dengar berita Kristen yang isinya adalah, kamu harus takut sama Tuhan, mengikuti Tuhan itu berat. Ikut Yesus itu susah. Kamu harus sangkal diri pikul salib. Kamu harus mendengarkan khotbah yang panjang-panjang dan sulit-sulit. Kamu harus duduk, konsentrasi, mendengar. Seringkali tidak gampang tahan, saudara. Beda sama generasi atas, saudara. Pertanyaannya, saudara, bukan urusan tahan atau enggak tahannya. Pertanyaannya adalah, apakah berita asli kekristenan kita adalah berita yang sepenuhnya suffering, susah, dan bahkan membosankan? Apakah begitu? Saya percaya enggak, saudara. Saya percaya bahwa berita Kristen itu semestinya, saudara, mau didengar oleh orang zaman dulu atau orang zaman sekarang, berita utamanya adalah berita liberasi, pembebasan, saudara. Memang, saudara, di dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca, saudara, kita mendapati orang yang bisa tercelikkan adalah orang yang dibukakan sendiri oleh Allah. Tuhan Allah mengatakan dia menutup kepada orang-orang tertentu dan membuka kepada orang-orang tertentu. Dan siapa yang mau mengenal Bapa harus mengenal melalui anak, saudara. Itu memang adalah Tuhan Allah yang memberikan sendiri. Oleh karena itu kita perlu berdoa terus, saudara. Meminta kiranya Tuhan karuniakan kepada kita kecelikan untuk kita mengenal berita Injil yang asli, yaitu berita pembebasan. Namun di sisi yang lain kita perlu sadar bahwa berita Injilnya perlu kita baca dan baca ulang, kita ceritakan dan kita ceritakan lagi dan lagi, saudara. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terlalu rendah literasinya terhadap kitab suci. Nah, balik lagi, saudara. Orang-orang, saudara, yang saat ini, saudara, generasi di bawahnya kita, anak-anak kita yang mungkin SMA atau mulai masuk kuliah, saudara, itu seringkali, saudara, kalau pergi ke dalam persekutuan, pergi ke gereja, itu alasannya apa sih? Ya, karena disuruh sama papa, disuruh sama mama, disuruh sama orang tua. Mereka nggak punya kerinduan sendiri karena nggak sadar bahwa berita Kristen adalah berita yang liberating. Berita Kristen adalah berita yang mungkin benar, mungkin baik, tapi tidak terlalu menyenangkan. Apa-apa nggak boleh loh Kristen tuh. Mengekang, di mana-mana kekangan terus. Dan lagi-lagi mengontrol rasa takut. Ayo, Tuhan marah loh. Begitu kan ya, mengontrol rasa takut. Daripada Tuhan marah, apalagi kalau Tuhan marahnya banget, kamu sudah nggak mau ke gereja sama sekali, kemarahan puncak nanti kamu dicemplungin ke dalam neraka loh. Itu sudah. Sistem kontrol lagi. Masuk ke dalam gereja pun ceritanya adalah sistem kontrol, saudara. Ke gereja terlambat ditegur. Main Tetris nggak boleh. Begitu kan ya, pada waktu kebaktian nggak boleh liatin HP. Begitu kan ya, aduh itu kok isinya tekanan terus, saudara. Mereka kepingin bebas, saudara. Mereka menganggap agama Kristen adalah agama yang kuno, penuh dengan kekangan. Dan mereka punya juru selamat mereka sendiri. Dunia kita, saudara, menawarkan juru selamat. Juru selamat yang mengutip kata-kata yang mirip seperti kata-katanya Tuhan Yesus. Juru selamat yang mengatakan, marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku kamu yang letih, lesu, karena ditekan sama gereja.
Karena dikontrol sama gereja. Mau ini gak boleh, mau itu gak boleh. Pengen ngeband di gereja gak boleh. Pengen itu dan itu gak boleh. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan pembebasan, kebebasan. Juru selamat mengatakan itu, saudara. Juru selamatnya dunia kita. Juru selamatnya siapa namanya, saudara? Siapa nama juru selamatnya? Nama juru selamatnya adalah entertainment. Itu yang memberikan kebebasan. Itulah hasratmu, entertainment. Kamu makan apa yang kamu mau, sepuasnya. Bebas kan? Enak kan? Kamu mau seks, kamu mau mengubar hasratmu, silakan. Saya sediakan bagi kamu kebebasan, entertainment. Kamu mau mabuk, kamu mau melampiaskan hawa nafsumu, silakan. Itulah juru selamat, itulah pembebasan. Gereja itu mengekang. Coba kamu masuk ke dalam gereja, ngerokok saja sudah dipandang dengan tajam gitu sama pendetanya. Pegang kaleng bir, cuman pegang saja, waduh itu sudah dipandang dengan tajam sekali sama pendetanya. Apa-apa nggak boleh dikekang, coba. Kalau kepada juru selamat ini, dia mengatakan, mari kepadaku, kamu semua yang terkekang. Sekarang kekangannya udah jauh. Kamu sekarang sudah studi di luar negeri. Kamu sekarang sudah jauh dari papa, jauh dari mama yang mengekang. Kamu juga jauh dari sistem kontrolnya gereja. Udahlah pura-pura nggak kenal aja sama pendeta lokal di sini. Sudah sekarang kamu bebas. Kamu mau seks, kamu mau entertainment, kamu mau bersenang-senang, kamu mau bermabuk-mabukan, inilah kebebasan. Itu adalah kata juru selamat di dalam dunia. Saudara, Matius sekali lagi sudah mencatat, hati-hati ya. Ketika kita membutuhkan kelegaan, Yesus yang menawarkan kelegaan. Tapi gimana itu saudara? Saudara, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat saudara bahwa cerita tentang kebebasan yang diwartakan oleh dunia kita saat ini sebetulnya adalah mirip dengan cerita belenggu agama yang diwartakan oleh orang-orang Farisi. Mirip, saudara. Entertainment adalah agama, saudara. Kebebasan itu adalah agama, saudara. Ada pemuka agamanya sendiri, ada ritual agamanya sendiri yang sebetulnya membelenggu, cuman kita nggak sadar, saudara. Sekali lagi, saudara, dari cerita pembebasan menuju kepada belenggu itu seringkali bermetamorfosis itu secara pelan-pelan. Sejak di dalam kitab Keluaran, saudara, Musa mewartakan pembebasan. Keluar dari Mesir, masuk ke dalam tanah Kanaan, hidup bebas seturut dengan Torah. Hidup bebas berelasi dengan Allah. Tapi perlahan-lahan, saudara, agama itu, kepercayaan kepada Allah itu menjadi sistem kontrol. Mengekang. Sekarang ahli Taurat, orang Farisi, posisinya sangat tinggi, sangat atas, dan bisa mengekang masyarakat. Perpuluhanmu sudah dikasih belum? Hartamu sudah dikasih belum? Kamu sudah membeli kambing domba yang sah, yang kosher belum? Kamu sudah melakukan upacara ini belum? Dan semuanya uangnya mengalir kepada siapa? Mengalir kepada mereka. Sistem kontrol pada gilirannya untuk mereka. Tapi bagaimana dengan dunia kita saat ini, saudara? Bagaimana dengan mereka-mereka yang menyatakan, saya nggak mau lagi beragama. Saya nggak percaya pada Tuhan, saudara. Well, mereka sebetulnya percaya kepada Tuhannya mereka. Mereka percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada agamanya mereka. Dengan hati yang menggebu-gebu sebetulnya. Mereka percaya pada juru selamatnya mereka. Siapa juru selamat mereka? Entertainment. Dan ternyata sistem operasinya sama, saudara. Kontrol. Sama. Enggak, saya menawarkan kebebasan. No, please, jangan bodoh. Masa iya sih hasrat kita itu bisa dibebas-bebaskan? Gak bisa, saudara. Dunia kita itu mengontrol kita tanpa kita sadar, saudara. Nah ini celakanya, saudara. Sudah diperbudak, gak sadar kalau kita sedang diperbudak. Celaka, saudara. Saudara, saya percaya, saudara, kita itu tidak usah menjadi orang jenius untuk tahu, saudara, bahwa hiburan, makanan, minuman, perjalanan, jalan-jalan ya saudara, lalu pornografi, seks, itu semua adalah industri. Makanan dan minuman itu kan industri, saudara. Perjalanan ke sini dan ke sana itu kan industri, saudara. Seks itu kan juga industri, saudara. Mulai dari yang legal sampai yang ilegal kan industri. Narkoba itu industri, minum-minuman keras itu industri, saudara. Dan industri-industri itu hanya bisa hidup kalau ada konsumennya, saudara. Siapa yang menjadi konsumennya? Orang-orang yang merasa bebas itu. Ini kan bodoh, saudara. Nggak sadar tuh. Pikirannya sedang dikuasai, sedang dikontrol. Dikatakan bahwa ini enak, ini enak, enak. Seleranya terus-menerus diajari. Kamu butuh ini, kamu butuh ini. Saudara yang lama di dalam dunia bisnis, saudara ngerti caranya create demands. Betul kan ya? Anda yang bermain bisnis, saudara. Bisnis bukan main-main, saudara. Tapi Anda yang ada di dalam dunia bisnis itu mengerti, saudara. Bahwa demand,
Permintaan itu seringkali perlu untuk diciptakan. Permintaannya tidak betul-betul ada sebetulnya, tapi diciptakan. Lalu dibikin satu buah situasi sedemikian rupa sehingga kita rasa kita butuh sekali akan hal itu, saudara. Dunia kita melakukan itu, saudara, dan mengontrol hasrat kita. Dunia kita mengajari bahwa kamu butuh seks yang enak sekali. Kamu butuh makanan dan minuman yang enak sekali. Kamu butuh jalan-jalan, come on lah, kehidupanmu itu penuh dengan stres. Kamu butuh jalan-jalan, saudara. Sebetulnya apa? Mereka mau menawarkan kebebasan. Mereka menawarkan, aku menawarkan kelegaan kepadamu. Enggak lah. Mereka sedang mengontrol kita dan saudara tahu, di puncak piramida industri itu, saudara. Industri agama, entertainment itu, saudara. Ya mereka adalah orang-orang yang sekarang hidupnya mengontrol banyak orang. Kehidupan mereka menjadi sangat kaya, persis kayak pendeta-pendeta palsu. Persis, saudara, kayak ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, saudara. Yang mengontrol dengan agamanya mereka, saudara. Mari kita sadar, saudara. Itu adalah agama dan agama palsu. Menawarkan kebebasan, tapi kebebasan yang palsu. Itu agama industri. Dan agama itu sudah menawarkan eskatologinya sendiri. Ada eskatologinya sudah, ada soteriologinya, ada doktrin keselamatannya. Cara keselamatannya gimana? Ya tentu saja, gampang saja sudah. Salvation by money. Keselamatan oleh uang sudah. Ya itu kan sudah. Eskatologi dari agama industri, yaitu sudah. Agama industri, intinya saya kepengen untuk bersenang-senang. Cara meraih ke sana adalah salvation by money. Justification by money. Nah, kira-kira gitu. Justification by money and justification by money alone. Kalau kamu nggak punya ya kamu nggak diselamatkan. Ya udah, celaka. Udah begitu sudah banyak orang yang tidak sadar. Oke, kalau gitu saya berjuang supaya saya mengalami kebebasan finansial. Kebebasan finansial sudah. Tapi otaknya dibelenggu sudah. Dibelenggu oleh pornografi, dibelenggu oleh entertainment sudah. Patetik sudah seperti ini. Sick kehidupannya. Sudah diperbudak rasa merdeka. Sudah diperbudak, gak sadar masih berasa saya orang paling bebas. Sambil merasa kasihan kepada orang-orang Kristen. Duh, orang-orang Kristen tuh ya, mau apa-apa gak boleh. Ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh. Saya tuh mau apa-apa boleh. Enggak, mau apa-apa boleh gimana saudara? Saudara tidak akan diizinkan kalau mau menjadi umat Tuhan yang baik, mau ke gereja, mau menjadi manusia yang baik, ya saudara gak diizinkan. Sama saudara, setiap agama itu punya punya kefanatikan terhadap agamanya sendiri. Mereka juga tidak menawarkan kebebasan. Sama, saudara. Entertainment tidak menawarkan kebebasan. Kalau Anda bebas-bebas saja. Saya bebas untuk hidup suci. Saya bebas dari pornografi. Saya bebas dari kemabukan. Saya bebas dari industri mereka tutup, saudara. Nggak maulah mereka. Jadi yang benar saja, saudara. Kita perlu sadar bahwa nggak ada di dalam dunia ini sungguh-sungguh yang mengatakan ada kebebasan. Clickbait saja itu, saudara. Clickbait. Freedom, kebebasan, kesenangan, Anda klik, ternyata banyak itu ke belakangnya. Kita akan diperbudak, dan saudara tidak tahu, saudara. Sampai kepada ujungnya nanti ya kita mendapati diri kita berasa kayaknya sukses, kayaknya oke. Tapi ya sudah, hidup kita terkonsum terus sampai kamu mati. Sampai kita mati, hidup kita terus dikonsum di tengah-tengah perbudakan seperti itu. Dan kita tidak terasa terbudak. Celaka, saudara. Dalam keadaan seperti ini, saya mengajak kita untuk sekali lagi, saudara, mari kita kembali, saudara, kepada ucapan Tuhan Yesus yang tidak pakai clickbait. Tuhan Yesus ketika mengatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dia langsung sudah menawarkan setelahnya, pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Nggak ada clickbaitnya. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kalau kamu ikut sama saya, kamu bisa bebas sebebas-bebasnya. Nggak ada itu yang namanya bebas sebebas-bebasnya, itu nggak ada, saudara. Cuman Tuhan yang bebas sebebas-bebasnya, lainnya nggak ada, saudara. Saudara mau bebas sebebas-bebasnya, saudara nggak sadar saja kalau Anda sedang diperbudak. Nggak sadar saja. Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi langsung saudara, pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Kenapa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dalam bagian ini saudara, kita diajak untuk membedakan ya. Satu pewarta Taurat, satu pewarta Taurat yang lain. Pewarta Taurat yang satu namanya adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia memberikan Taurat, memberikan dalam tanda kutip Taurat, memberikan hukum, memberikan agama yang kelihatannya membebaskan. Tuh lihat cerita Musa membebaskan. Ini Taurat yang sama yang membebaskan. Tetapi sudah Tuhan Yesus mengatakan, enggak. Mereka berdiri di kursi Musa. Mereka duduk di atas, mereka duduk di kursi Musa. Dan mereka tidak mau menyenggol beban itu dengan jarinya. Gak mau. Tapi aku lemah lembut dan rendah hati.
Aku ada. Memberikan kamu kuk, yes, aku memberikan kepada kamu kuk. Tetapi aku bukan model pemimpin yang akan menghisap orang-orang di bawah sebagai konsumen-konsumen belaka. Menjadikan agama sebagai satu buah komoditas barang jualan, entertainment sebagai komoditas barang jualan, dan kamu dipakai untuk menjadi konsumen-konsumen, dan setelah itu seluruh energimu akan dipakai untuk mereka yang ada di tempat yang paling atas. Itu yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang punya bisnis entertainment dan semuanya itu sampai saat ini, saudara. Tapi itu bukan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menawarkan pembebasan dan dia mengatakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Aku ada di dalam tempat yang bawah. Aku yang juga ikut memikul kuk bersama-sama dengan kamu, saudara. Dan ada catatan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kalau kita mau kembali kepada message firman Tuhan yang asli, kita mau kembali kepada narasi besar kitab suci yang asli, maka Taurat Tuhan itu liberating, membebaskan. Di dalam Mazmur pasal 19, saudara, ada catatan bahwa mengikuti Taurat Tuhan, mengikuti hukum-hukum Tuhan itu, saudara, dicatat hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Liberating. Menjalankan Taurat Tuhan, iya. Mengikuti hukum, iya. Memikul kuk, iya. Tapi itu membebaskan. Dan rasanya itu manis, lebih manis daripada madu tetesan dari sarang lebah. Kok bisa, saudara? Mana mungkin sih menjalankan Taurat, mengikuti hukum Tuhan, memikul salib, menyangkal diri itu menyenangkan? Mana mungkin itu manis? Mana mungkin itu indah? Bukankah itu menawarkan sepenuhnya suffering dan kesusahan? Ya, menawarkan suffering, menawarkan kesusahan. Tetapi, saudara, ada keindahan di dalam cerita besarnya. Kok bisa sih, saudara? Saudara boleh coba bayangkan, saudara. Bagaimana rupanya manusia, bagaimana wajah manusia, bagaimana wajah kemanusiaan, saudara. Jika ada manusia-manusia yang sangat bebas untuk mengasihi Allah, sangat bebas untuk menyinarkan kemuliaan Tuhan, sangat bebas untuk menyembah Tuhan, sangat bebas untuk menghidupi kemanusiaannya secara penuh, saudara. Bebas untuk berjalan 2 mil bersama dengan mereka yang menyuruh kita untuk berjalan 1 mil. Bebas untuk memberikan pipi yang satu ketika ditampar pipi yang lain. Dengan bebas, saudara ya. Bukan dengan tekanan. Beda ya kalau dengan tekanan, saudara. Well, pada waktu pemerintahan Romawi, saudara. Siapa sih yang bisa menampar pipinya orang lain? Ya tentara, saudara. Siapa yang bisa punya kekuatan yang besar sekali untuk bisa nabokin pipinya orang. Bisa menampar orang dan tidak ada konsekuensi hukumnya. Tentu saja penguasa. Di dalam dunia pada waktu itu, saudara. Yang bisa menabok orang adalah penguasa. Dan yang bisa kena tabok adalah orang-orang yang di bawah, saudara. Jadi, setiap kali ada orang kena tampar adalah orang-orang yang dibelenggu. Orang-orang yang diperbudak, saudara. Tetapi, saudara, para pengikut Yesus menyatakan diri bahwa, enggak, kamu bisa menampar saya bukan karena saya dibelenggu. Kamu bisa menampar saya karena saya membebaskan kamu. Dan bahkan, saya memberikan kepada kamu kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Saya kasih kamu pipi yang satunya. Supaya apa? Supaya kamu tahu how to treat pipinya orang. Pipinya orang itu bukan untuk bahan gambar-gambaran. Pipinya orang itu adalah untuk dicium. Karena itu, kamu sudah berlaku tidak manusiawi, kamu memukul pipi saya akan kasih pipi saya yang satunya. Supaya kamu belajar caranya memperlakukan pipi. Ada kemungkinan untuk kena tampar lagi? Ada, saudara. Tetapi dia bebas melakukannya. Dia bukan melakukan itu karena hatinya dongkol sekali. Iya, mentang-mentang saya di bawah, saya nggak bisa melawan, saya kena tabok terus-menerus. Tapi dia melakukan itu dengan bebas. Dia bebas untuk mencintai, bebas untuk mengasihi. Bukankah ini adalah satu buah berita yang liberating, saudara? Di Mesir itu manusia tidak bebas, saudara. Orang kepengen kemajuan, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya harus ada orang lain yang kita manfaatkan kebutuhannya. Kita tahu, saudara ya, Mesir. Kehidupan di Mesir, saudara. Kehidupan di Mesir adalah satu buah kehidupan yang sangat-sangat maju. Kok bisa maju? Kita tahu ceritanya kan, saudara ya. Pada waktu itu dunia tertimpa kelaparan yang berat sekali selama 7 tahun. Setelah mimpinya Firaun ya, kita tahu ya ada lembu yang gemuk-gemuk, di mana lembu yang gemuk-gemuk dimakan sama lembu yang kurus-kurus. Setelah 7 tahun masa kemakmuran, maka ada 7 tahun masa kelaparan, kekeringan yang dahsyat sekali, saudara. Dan dalam keadaan kekeringan yang dahsyat sekali, Mesir sudah tahu insight itu, maka dengan diatur oleh Yusuf, mereka bisa menyimpan bahan makanan yang sangat banyak, saudara. Dan setelah itu, saudara, setelah kekeringan bertahun-tahun, bangsa-bangsa sekitar mulai kekeringan.
mereka datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Pada waktu itu sudah bisa membayangkan, sudah tingkat inflasi setinggi apa, sudah. Gagal panen 7 tahun, sudah. Sudah bisa bayangkan ya, tingkat inflasinya akan seperti apa, sudah. Itu nggak karu-karuan, sudah. Harga bahan makanan itu bisa mahal sekali. Maka semua orang sedih? Ya. Semua orang susah? Ya. Iya. Enggak juga. Ada yang seneng. Harga bahan makanan sangat tinggi loh. Ada yang seneng. Inflasi tinggi sekali loh. Ada yang seneng. Banyak orang lain susah nggak bisa dapat makanan. Ada yang seneng juga. Siapa yang seneng? Mesir. Mesir. Kamu kelaparan. Makin lapar, makin miskin, makin nggak punya apa-apa. Makin seneng saya. Karena apa? Saya yang punya. Saya bisa jual dengan harga yang semaunya saya. Saya bisa ngomong sejeplak saja. Saya ngomong berapa, kamu harus beli. Karena kalau kamu nggak beli, kamu mati. Dan kalau kamu akhirnya nggak punya uang, kamu bisa menjual jasa tubuhmu bagi kami. Jadi budak. Jadi prajurit. Kalau pinter ya tak jadiin prajurit. Sorry. Kalau jago dalam berperang, saya jadikan prajurit. Kalau pinter, saya jadikan ahli strategi. Saya jadikan arsitek itu di Mesir. Pokoknya saya maju. Karena apa? Memanfaatkan laparnya perutmu. Laparnya perutmu adalah kemungkinan bagi saya untuk mengendalikan kamu, mengendalikan keinginanmu. Itu adalah cerita di dalam dunia kita, saudara. Setiap kali kamu punya kelemahan, ada hal-hal orang-orang lain yang membutuhkan, kesempatan untuk saya manfaatkan, kesempatan untuk saya pakai kamu. Lalu saya tentu saja bisa menawarkan sedikit benefit buat kamu. Saya kasih kamu beras ya, saya kasih kamu gandum ya. Kami, Mesir, punya kelimpahan itu. Saudara, tapi sekali lagi sudah, Taurat mengajak mereka untuk melihat, hey, ada Tuhan yang membebaskan. Membebaskan bukan sekedar membebaskan dari penderitaan, tapi membebaskan dari cara pikir seperti itu. Ada yang lapar, bagaimana tuh? Saya akan berikan kepada kamu makanan. Tapi makanan saya juga terbatas. Saya nggak punya uang. Sudah tahu, sudah. Ada jenis kehidupan yang mengatakan seperti ini ya. Dia menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya. Itu yang diwartakan. Itu namanya kebebasan. Sudah. Kebebasan yang diwartakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu boleh bebas dari rasa benci. Kamu boleh bebas dari rasa dendam. Kamu boleh bebas dari angkara, dari kemarahan, dari keinginan untuk mencelakai. Kamu bisa dibebaskan dari itu semua. Bukankah itu adalah satu buah kebebasan? Bukankah itu adalah satu buah keindahan? Banyak di antara kita, sudah, yang susah untuk melihat hal itu sebagai kebebasan. Banyak di antara kita, sekali lagi, sudah, kalau tidak sadar terhadap cerita besar kitab suci, kita cuma akan bisa melihat, aduh sulit ya hidup jadi orang Kristen. Harus mengampuni, harus melakukan yang baik, harus terus-menerus ini dan itu. Gak boleh ini dan itu. Sudah, kita perlu sadar, sekali lagi ya, itu adalah cerita kebebasan. Anda dibebaskan untuk boleh hidup sebagai manusia. Apa adanya seperti yang diceritakan oleh Tuhan. Seperti yang diceritakan oleh kitab suci kita. Manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Manusia yang melaluinya Allah itu bisa kelihatan. Allah itu bisa, kalau ada orang-orang yang mengatakan, saya nggak percaya ada Tuhan. Di mana sih ada Tuhan? Keadaan begitu rumit seperti ini. Sudah pernah tahu kan ya adanya problem of evil, sudah. Sudah, orang-orang Kristen, sudah, orang-orang yang percaya dan mengikuti berita pembebasan ini. Mereka akan menyajikan kepada dunia kita bukan problem of evil, tapi problem of goodness. Problem of good, mungkin bukan problem ya saudara. Orang-orang akan melihat, kok bisa ya kamu gak percaya kepada Tuhan? Tuh lihat, ada yang kayak beginian. Gak mungkin kalau bukan dari Tuhan. Kalau ada orang saudara, dan sekumpulan orang yang dibebaskan melalui cerita kitab suci kita. Mereka akan menghidupi cerita itu saudara. Mereka akan menghidupi cerita, saya tahu kamu lapar. Saya tapi juga tidak punya banyak. Mungkin setelah saya berikan kepada kamu, setelah itu saya jadi yang lapar deh. Tapi saya akan kasihkan kepada kamu. Kok bisa ya ada orang seperti itu? Ya bisa. Karena kita adalah orang-orang yang bebas. Saya bebas memberi meskipun saya tidak terlalu punya. Saya bebas mengasihi meskipun kamu jahat. Saya bebas mengasihi musuh-musuh saya. Saya bebas untuk mengucapkan berkat bagi kamu yang mengutuki saya. Itu adalah berita pembebasan. Dunia kita nggak tahu, nggak kenal sudah, nggak kenal dengan berita ini sudah. Yang mereka tahu adalah belenggu. Belenggu saling menyakiti. Kalau saya dikutuk 1 kali, saya akan kutukin 2 kali. Kalau saya dipukul 1 kali, saya akan pukul 2 kali. Kalau saya dicurangi 1 kali, saya akan curangi kamu 2 kali. Itu berita yang dikenal dalam dunia kita, sudah. Trik, mentrikkan satu dengan yang lain. Licik, meliciki satu orang dengan yang lain, sudah. Tetapi, sudah, kita dipanggil untuk bebas dari skema seperti itu, sudah. Tuhan Yesus mengatakan, kamu tahu bahwa dunia kita menawarkan kuk, tapi aku menawarkan pembebasan. Dan pembebasan ini ada bebannya? Ada. Ada kuknya? Ada. Tapi ketika kamu mendapati dirimu menjalankannya, kamu akan melihat bahwa kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan.
Kamu akan melihat itu ya, menjalankan Taurat kelihatannya berat, tapi ternyata indahnya lebih indah dari emas. Manisnya lebih manis daripada madu dari tetesan sarang lebah. Kamu akan menikmati itu. Apakah saudara mau menikmati kebebasan seperti itu? Atau saudara mau berpura-pura dengan juru selamat di dalam dunia kita yang menawarkan kebebasan, padahal Anda sedang dikonsum, sedang dihabisi. Anda, anak Anda, cucu Anda sedang akan dikonsum semuanya sambil tidak sadar. Saya berharap saudara, kita semua boleh kembali saudara kepada berita, panggilan, ajakan dari juru selamat kita saudara. Ajakan dari Yesus Kristus yang menawarkan pembebasan. Dan pada puncaknya saudara akan mendapati bahwa oke, ada beban yang harus dipikul, ada salib yang harus dipikul, ada keadaan berat yang harus dipikul. Tetapi saudara akan melihat bahwa ternyata beban itu tetap bisa terpikul dan akan terpikul dengan satu buah nuansa di mana ketika kita menjalankannya mungkin berat, tapi saudara akan mengalami kenikmatannya, saudara. Bagaimana itu, saudara? Ketika kita dicelikkan, ketika mata kita itu bisa memandang dan menembus sampai kepada Golgota. Saudara akan mendapati bahwa beban, kuk, itu dipikul di dalam dirinya dia, yang diangkat, ditinggikan, dan dimatikan di atas kayu salib, saudara. Kita akan mendapati bahwa manusia tidak mungkin, saudara, lepas dari beban, tidak mungkin. Bebas dari kesulitan, tidak mungkin, saudara. Karena kita adalah orang berdosa. Kita harus pikul kuk, kita harus pikul salib. Tetapi saudara sembari memikul, ketika kita memikul dengan berat, saudara, dan mata kita dicelikkan oleh Tuhan, maka kita bisa melihat, saudara, bahwa sejatinya beban yang paling berat itu sedang dipikul oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara. Maka saat ini ketika dia mewartakan pembebasan, warta pembebasan adalah warta pembebasan yang valid, saudara. Beban yang sejati, yang beban dosa, beban yang asli, beban yang membawa korosi, yang membawa kematian, yang membawa kehancuran. Itu sudah dipikul dan dikalahkan oleh Yesus Kristus. Sehingga saat ini sudah ketika kita ada beban yang berat, itu justru semakin akan membuat kita terpikat dan melihat sejatinya yang paling berat sudah dipikul oleh dia. Semakin berat yang kita pikul, semakin kita berasa bahwa yang lebih berat sudah dipikul oleh dia. Semakin sakit yang kita rasakan, semakin kita bisa menikmati seberapa besar sih yang sudah dia berikan bagi kita. Maka biarlah kita boleh bersama-sama memanjatkan doa kita seperti yang Tuhan Yesus sudah katakan, yaitu bahwa dia akan membukakan bagi orang-orang yang hina. Kita menyadari diri kita adalah orang-orang yang rendah, kita menyadari bahwa diri kita adalah orang-orang yang saat ini sedang dibelenggu, dan kita meminta pembebasan. Kita menyadari Tuhan, saya adalah orang-orang yang terbelenggu. Saya terbelenggu oleh agama dunia kita. Saya terbelenggu oleh hasrat saya akan kesenangan. Saya terbelenggu oleh hasrat saya untuk mempertahankan muka saya sendiri. Saya terbelenggu oleh hasrat saya untuk kelihatan paling hebat, kelihatan paling top, kelihatan paling luar biasa. Saya terbelenggu untuk mempertahankan nama baik saya, terbelenggu untuk menikmati kenikmatan saya. Saya mau dibebaskan dari itu semua. Dan saya mau bebas untuk mencintai Tuhan, untuk mencintai orang lain, untuk mencintai musuh, untuk memberikan hidup saya. Karena saya tahu apa yang engkau lakukan bagi saya itu indah. Ketika engkau memberikan putra tunggalmu bagi saya, itu indah. Kiranya saudara dan saya boleh menjadi orang-orang yang menikmati kebebasan ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena engkau mengaruniakan kepada kami kabar firman Tuhan. Kami bersyukur karena engkau memberitakan kabar pembebasan bagi kami. Kami bersyukur karena mungkin dalam kehidupan kami ada kuk yang demikian berat, ada beban yang demikian sakit untuk kami pikul, namun semuanya itu hanya akan membuat kami bisa melihat dengan lebih celik beban seperti apa, kuk seperti apa yang dipikul oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk kabar pembebasan. Kami ingin menjadi orang-orang yang bebas untuk hidup suci, bebas untuk menyangkal diri, bebas pikul salib kami, bebas mengikuti Tuhan kami. Dan sembari kami bisa menyatakan bahwa mengikutimu itu adalah satu buah hidup yang mungkin ada pergumulan, tapi penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kiranya namamu saja dipermuliakan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita yang merasa terberkati, saudara bisa memberikan persembahan ke dalam nomor rekening yang akan tertera di layar saudara, atau saudara bisa scan dari QR Code saudara. Nah itu saudara bisa memakai alat bayar yang tertera di dalam layar saudara. Jadi ada QR Code yang bisa di-scan, saudara juga bisa membayar melalui beberapa media yang lain saudara. Bukan membayar saudara, saudara bisa memberikan persembahan melalui beberapa alat bayar, ya namanya seperti itu saudara.
Oke, saudara, ada beberapa pengumuman lagi yang saya ingin tekankan, saudara, dari atas mimbar ini. Yang pertama, saudara, yang paling dekat adalah Bible Camp Nasional. Jadi, akan diadakan Bible Camp Nasional tanggal 20 sampai 23 Juni secara online streaming. Nah, ini memang tidak berbayar, namun saudara wajib untuk mendaftar. Jadi jangan lupa segera daftarkan anak-anak kita untuk mengikuti Bible Camp Nasional ini, saudara. Ada pendeta Stephen Tong yang akan menjadi pembicara, lalu pendeta Ivan Krisiono, pendeta Jimmy Pardede, dan juga rekan-rekan yang lain, saudara, yang mempersiapkan dengan serius untuk Bible Camp Nasional ini, saudara. 20 sampai 23 Juni akan juga disediakan di dalam berbagai bahasa, saudara. Lalu, saudara, nanti pada bulan Juni akhir, saudara, tanggal 27 sampai tanggal 30 Juni akan diadakan NRITC, saudara. Akan ada NRITC tahun 2022 yang akan diadakan secara fisik. Jadi ini saudara wajib mendaftar dan memang ada biaya, saudara, karena saudara akan tinggal, saudara akan mengalami akan menerima makan dan minum, saudara akan tinggal tanggal 27 sampai tanggal 30 Juni untuk anak-anak remaja kita, saudara. Harap saudara segera mendaftarkan anak-anak kita untuk boleh menghadiri NRITC ini secara fisik. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saja sekian pengumuman dari saya. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan.